Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi dari pertemuan 6, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alini Sugiyarti. Saya Widya Siti Rohmah. Oke, langsung saja materinya akan disampaikan oleh Widya Siti Rohmah. Persepsi atau perception adalah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu yang pertama adalah faktor-faktor pada penilaian, antara lain sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Selain itu ada juga faktor-faktor pada situasi, antara lain yaitu waktu, latar kerja, dan latar sosial. Dan yang ketiga yaitu ada faktor-faktor pada target, yaitu inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, dan proksimitas dan kesamaan. Teori atribusi atau attribution teori adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu itu disebabkan dari internal atau eksternal. Ada juga kesalahan atribusi fundamental atau fundamental attribution error, adalah sebuah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor-faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Bias pelayanan diri atau self-serving bias adalah sebuah kecenderungan untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tetapi menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal. Jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum, yaitu antara lain ada persepsi selektif atau selective perception, adalah sebuah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Selain itu ada efek halo atau halo efek. Halo efek adalah sebuah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Ada juga efek kontras atau contrast effect, adalah evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Ada juga stereotip atau stereotipe. Stereotipe adalah menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Satu masalah dari stereotip adalah adanya generalisasi yang menyebar luas, meskipun mungkin tidak mengundang kebenaran ketika diaplikasikan pada perang atau situasi tertentu. Rasionalisasi yang dibatasi, membuat keputusan dengan membuat berbagai model sederhana yang menggali fitur dasar dari masalah tanpa mendapatkan semua kerumitannya. Pengambilan keputusan rasional, pengambilan keputusan harus membuat pilihan, memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Ada 6 langkah dalam model pengambilan keputusan yang rasional, antara lain yaitu: yang pertama, definisikan masalah. Kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, alokasikan bobot pada kriteria. Yang keempat, kembangkanlah alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Yang keenam, pilihlah alternatif terbaik. Rasionalitas terbatas, sebuah proses pengambilan keputusan dengan membangun model-model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Selanjutnya ada intuisi. Penggunaan intuisi untuk mengambil keputusan tidak lagi dianggap tak rasional atau tak efektif. Ada pengakuan yang makin berkembang bahwa analisis rasional terlalu ditekankan dan bahwa dalam kasus-kasus tertentu mengandalkan pada intuisi dapat memperbaiki pengambilan keputusan. Berikut adalah bias-bias paling umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias terlalu percaya diri atau overconfidence bias. Tidak ada masalah dalam penilaian dan keputusan yang lebih umum dan berpotensi menimbulkan bencana besar daripada kepercayaan diri yang berlebih. Yang poin 2 yaitu bias jangkar, kecenderungan untuk sangat tertarik dengan informasi awal, dari mana kita kemudian gagal menyesuaikan diri dengan baik untuk informasi yang berikutnya. Poin ketiga, bias konfirmasi. Kecenderungan untuk mencari informasi yang menguatkan pilihan-pilihan masa lalu dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan penilaian-penilaian masa lalu. Poin keempat yaitu bias ketersediaan. Kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Poin 5, eskalasi komitmen.
meningkatkan untuk sebuah keputusan meskipun terdapat informasi negatif. Poin keenam yaitu kesalahan acak. Kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksikan hasil dari peristiwa acak. Keputusan yang didasarkan pada kejadian acak dapat mencacatkan kita ketika mereka memengaruhi penilaian kita atau membiaskan keputusan utama kita. Poin ketujuh, aversi risiko. Kecenderungan untuk lebih memilih hasil yang pasti dari jumlah yang menengah daripada hasil yang lebih berisiko. Bahkan sekalipun hasil yang lebih berisiko itu memiliki ekspektasi payoff lebih tinggi. Poin yang terakhir yaitu poin ke-8 yaitu bias retrospeksi. Kecenderungan yang salah dalam mempercayai sesudah hasil dari suatu peristiwa sebenarnya diketahui bahwa seseorang tadinya akan dapat memprediksikannya secara akurat. Selanjutnya ada perbedaan individu, yaitu yang pertama kepribadian. Riset tentang kepribadian dan pengambilan keputusan menunjukkan bahwa kepribadian seseorang mempengaruhi keputusan seseorang. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Sebuah studi selama 20 tahun menemukan bahwa wanita menghabiskan lebih banyak waktu daripada pria dalam menganalisis masa lalu, masa kini, dan masa depan. Poin ketiga, kemampuan mental. Orang-orang dengan tingkat kemampuan mental yang lebih tinggi dari mampu memproses informasi lebih cepat, memecahkan masalah lebih akurat, dan belajar lebih cepat sehingga mereka juga lebih sedikit beresiko salah dalam pengambilan keputusan. Keempat yaitu perbedaan budaya. Latar belakang budaya dalam pengambilan keputusan secara signifikan dapat mempengaruhi pemilihan masalah. Dalam analisis, pentingnya logika dan rasionalitas, dan apakah keputusan organisasi harus dibuat autokrat oleh seorang manajer atau secara kolektif dalam kelompok. Selain itu ada juga batasan organisasi, yaitu yang pertama evaluasi kinerja. Jika manajer divisi percaya bahwa kinerja pabrik di bawah tanggung jawabnya beroperasi dengan baik ketika dia tidak mendengar hal negatif, maka manajer yang menangani pabrik tersebut akan berusaha agar hal negatif tersebut tidak sampai kepada atasannya, yaitu manajer divisi. Sistem imbalan. Ada sistem imbalan organisasi. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan pembayaran pribadi mana yang lebih baik. Jika organisasi menghindari resiko pemberian imbalan, maka manajer itu kemungkinan besar menggunakan keputusan konservatif. Poin yang ketiga yaitu peraturan baku. Semua organisasi kecuali organisasi yang kecil membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan mengarahkan individu bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian mereka membatasi pilihan-pilihan keputusan. Poin keempat ada batasan waktu akibat sistem. Hampir semua keputusan penting ada deadline-nya. Kondisi ini sering membuat sulit, jika tidak mungkin bagi para manajer untuk mengumpulkan semua informasi sebelum membuat keputusan. Poin yang kelima yaitu contoh historis, yaitu keputusan-keputusan individu merupakan poin-poin dalam arus pilihan yang dibuat pada masa lampau. Jadi, pilihan yang dibuat hari ini sebagian besar merupakan hasil dari pilihan yang dibuat selama bertahun-tahun. Pembuatan keputusan, ada 3 kriteria yang digunakan untuk melakukan sebuah keputusan, yaitu yang pertama ada utilitarianisme, yaitu pembuatan keputusannya semata-mata berdasarkan outcome atau keluaran untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam sejumlah yang besar dan umumnya dapat ditemukan dalam pembuatan keputusan berbisnis. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini ialah pencapaian efisiensi dan produktivitas, sementara kelemahannya ialah mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh individu. Poin kedua ada whistleblower, yaitu pembuatan keputusan yang didasarkan pada hak-hak yang dimiliki, seperti saling menghargai dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Hal ini diterapkan untuk memberikan kepada whistleblower, yaitu individu yang membuka masalah organisasi secara tidak pantas pada media atau pemerintah menggunakan hak untuk berbicaranya. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini ialah perlindungan pada individu dari kecelakaan dan mengutamakan kebebasan dan privasi. Sementara kelemahannya ialah mencegah tercapainya efisiensi dan produktivitas. Poin yang ketiga yaitu etika perilaku, yaitu pembuatan keputusannya berdasarkan melaksanakan setiap peraturan yang dibuat secara adil dan fair, atau adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan biaya. Umumnya digunakan oleh serikat pekerja agar mereka mendapatkan upah yang sama dengan job desk yang dilaksanakan.
Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini ialah perlindungan pada individu yang lebih lemah, sementara kelemahannya ialah mengurangi inovasi, produktivitas, dan pengambilan resiko. Kreativitas melibatkan 3 tahapan, yaitu penyebab perilaku kreatif, dan hasil kreatif atau inovasi. Pertama ada perilaku kreatif. Perilaku kreatif dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada formulasi masalah. Formulasi masalah adalah tahap pertama dalam perilaku kreatif, yaitu tahapan pengidentifikasian masalah atau peluang yang belum ada solusinya. Yang kedua, pengumpulan informasi adalah tahapan ketika kita memulai mengumpulkan informasi dalam upaya mencari solusi dari suatu masalah. Contohnya, ketika kita bertemu seseorang di luar bidang keahlian kita untuk membahas solusi. Yang ketiga ada pemunculan ide. Munculan ide adalah tahapan ketika kita berusaha untuk mengembangkan solusi yang memungkinkan berdasarkan informasi-informasi relevan yang telah terkumpul. Yang terakhir ada evaluasi ide. Evaluasi ide merupakan tahapan terakhir dalam perilaku kreatif, yaitu mengidentifikasi ide-ide atau solusi yang paling tepat. Ada juga penyebab perilaku kreatif. Poin yang pertama yaitu potensi kreatif. Potensi kreatif berasal dari banyak hal, yaitu kepribadian kreatif yang dimiliki seseorang, kecerdasan, sifat keterbukaan terhadap pengalaman dan keahlian. Kepribadian kreatif, seseorang yang memiliki karakteristik kepribadian kreatif memiliki potensi kreatif yang tinggi. Contohnya Steve Jobs yang memiliki kreativitas dalam hal bisnis, dan Pablo Picasso yang memiliki kreativitas yang tinggi dalam bidang seni melukis. Kecerdasan, orang-orang yang cerdas mereka mampu memecahkan masalah yang kompleks karena memiliki kreativitas yang lebih. Selain itu, mereka juga mampu menampung dan mengingat informasi yang lebih banyak, di mana informasi-informasi tersebut tentu mendorong mereka untuk mengembangkan kreativitas. Sifat keterbukaan terhadap pengalaman. Orang-orang terbuka terhadap pengalaman bersifat lebih terbuka terhadap keragaman dan mau mencoba hal baru. Tentu saja mereka memiliki pengalaman yang pengetahuan yang lebih dibanding orang-orang yang tertutup terhadap pengalaman, di mana pengalaman dan pengetahuan yang lebih akan mendorong mereka untuk lebih kreatif. Keahlian merupakan hal utama dalam semua pekerjaan kreatif. Karena orang yang ahli dalam bidang tertentu memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kecakapan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang tersebut. Poin kedua yaitu lingkungan kreatif, potensi. Kreatif tertentu harus didukung juga oleh lingkungan yang dapat merealisasikan potensi kreatif tersebut. Faktor-faktor lingkungan kreatif mencakup motivasi internal. Motivasi internal atau keinginan dari dalam diri untuk mengerjakan sesuatu, mendorong seseorang untuk berperilaku kreatif sehingga menghasilkan sesuatu yang kreatif pula. Lingkungan organisasi. Kreativitas juga dipengaruhi oleh lingkungan organisasi. Aturan dalam organisasi harus memberikan kebebasan para anggotanya untuk mengembangkan ide, sehingga akan mendorong kreativitas mereka. Budaya. Negara-negara yang memiliki budaya individualitis yang tinggi, warga negaranya cenderung lebih kreatif. Sifat individual membentuk pola pikir mereka untuk melakukan suatu hal secara individual, sehingga mendorong mereka untuk lebih kreatif. Contohnya yaitu negara-negara yang memiliki budaya individualistis yang tinggi adalah Rusia, Jerman, dan Belgia. Kepemimpinan. Sifat kepemimpinan seseorang pemimpin juga berpengaruh terhadap perkembangan kreativitas dalam para bawahannya. Seseorang pemimpin yang berperilaku transparan, memacu dan mendorong para pekerjanya untuk berkembang, akan mendorong para pekerjanya untuk lebih kreatif. Sebaliknya, pemimpin yang berperilaku menghukum dan tidak mendukung akan membuat para pekerjanya merasa tertekan, sehingga menghambat perkembangan kreativitas mereka sendiri. Keberagaman anggota tim. Dengan adanya keberagaman dalam anggota tim, kemungkinan para anggota untuk saling bertukar pikiran dan pengetahuan yang akan mendorong perkembangan kreativitas dari anggota tim itu sendiri. Selanjutnya ada keluaran dari kreatif atau inovasi. Perilaku kreatif tidak selalu menghasilkan hasil kreatif atau inovasi. Keluaran atau outcome dari perilaku kreatif adalah ide atau solusi-solusi yang baru dan berguna bagi mereka yang berkepentingan. Sebuah ide atau solusi mampu dikatakan kreatif apabila mampu memecahkan suatu masalah.
Ide-ide kreatif akan percuma jika tidak diimplementasikan. Para individu dapat mengimplementasikan ide-ide tersebut ketika mereka termotivasi untuk mengimplementasikan dalam praktik nyata. Selain itu, iklim organisasi harus mendukung adanya pengembangan kreativitas sehingga mampu menciptakan inovasi. Penjelasan dari kami mengenai pertemuan ke-6 yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.